Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan pasukannya. Upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Upacara.
1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang bergerak. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berjanji. Satu. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Setia kepada Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi sehingga kita dapat upacara. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita curahkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam Islam. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf SD Negeri 1 Sebulu Salam. Kemudian anak-anak kami dari kelas 1 yang sampai kelas 6 yang sangat kami cintai dan kami banggakan. Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak ibu sebagai petugas upacara yang telah melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik, ya. Walaupun mencintai, adapun tema ibu pada pagi hari ini adalah tentang membangun kebiasaan membaca sejak dini, ya. Anak-anak ibu mau bertanya sama kalian, apakah waktu membaca itu harus diperlukan waktu yang khusus? Hah? Duduk di dalam kelas harus seperti itu atau tidak?
Iya, alhamdulillah. Membaca itu bukan berarti harus kita menentukan waktu yang khusus ya. Tidak. Jadi membaca itu bisa saja kalian lakukan. Contohnya pada saat waktu penjemputan ya, waktu bisa manfaatkan waktu membaca tersebut. Boleh 2 menit, 3 menit. Di mana kalian membaca? Apa yang kalian baca? Boleh kalian perhatikan yang ada di sekitar sekolah kita ini, ada beberapa tulisan yang bentuknya motivasi untuk kalian baca. Kemudian ada pajang-pajangan atau poster di sekolah kita ini, silahkan kalian baca. Nah, dengan kalian membaca tersebut, maka pengetahuan kalian akan bertambah. Nah, bacalah yang ada di sekitar sekolah kita ini. Terus di mana lagi? Nah, waktu membaca bukan di sekolah juga, bukan waktu menunggu orang tua juga. Waktu saat dalam perjalanan pulang. Kemudian waktu saat kalian diantar ke sekolah sambil jalan baca. Di perjalanan itu apa yang kalian lihat? Ada rambu-rambu lalu lintas, kemudian ada nama-nama toko. Ya, kalian gunakan waktu membaca itu bukan hanya membaca di dalam buku saja. Ya, kemudian tadi kalian menunggu orang tua waktu di meja piket, pulang kalian lagi membaca, sampai di rumah pun membaca kalian lagi. Apa yang kalian baca anak-anak ibu? Coba siapa yang pernah membaca di rumah? Tentang apa? Nah, sampai di rumah kalian masuk ke dapur contohnya. Ada beberapa bumbu bahan-bahan masakan ibu kalian baca. Nah, ibu semuanya, selain yang ibu sebutkan tadi, sekarang sekarang kita sudah mau mengikuti ujian hanya beberapa minggu lagi ya. Nah, jadi ibu sampaikan kepada kalian, rajin-rajinlah kalian membaca, karena dengan membaca itu ilmu kalian, pengetahuan kalian akan bertambah. Nah, kemudian pada saat kalian jajan, pada saat kalian jajan lagi, bukan di sekolah ataupun di luar, kalian baca itu. Nah, ini gunanya membaca tadi. Ini jangan kalian beli makanan tapi tidak tahu bahannya apa. Ini anak-anak kelas 1. Kelas 1 apa contohnya? Ada makanan yang mengandung formalin, ada makanan yang mengandung borak. Formalin itu bermanfaat di tubuh, iya bermanfaat, tapi disalahgunakan. Ya, formalin itu bahan kimia, biasanya dimanfaatkan orang untuk bahan pengawet mayat. Ya, tapi banyak orang yang menyalahgunakan. Makanya kalian baca makanan yang kalian makan, jangan enak makan aja. Nah, jangan waktu membaca sejak dini ya, bukan harus pada saat jam pelajaran saja. Bisa pada saat menunggu orang tua, di dalam perjalanan, atau sampai di rumah, atau dimanapun. Nah, anak-anaknya kalian ya, nantinya menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang berguna ya. Yang maju itu adalah bangsa yang gemar membaca. Nah, apakah kalian mau menjadi generasi yang maju? Mau? Supaya membaca, karena membaca itu akan menambah pengetahuan kalian lebih banyak, lebih luas, dan kemudian bijak dalam mengambil tindakan ya. Ibu mohon maaf jika ada kekurangan dan kesilapan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.